Tahu nggak sih Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab kasus korupsi Pertamina yang lagi viral akhir-akhir ini? Gimana enggak? Korupsi ini sangat merugikan masyarakat loh, di mana BBM Pertalite dioplos dan dijual sebagaimana oplosan itu adalah BBM Pertamax. Wah, parah sih ini. Udah nipu masyarakat dengan cara menyuruh beli BBM non bersubsidi loh. Ini sudah kelewatan sih. Gimana enggak total korupsinya saja mencapai 193,7 triliun rupiah loh. Masuk dalam tingkat korupsi terbesar di Indonesia kedua loh. Coba bayangin deh, kamu yang beli Pertamax, apa nggak sakit hati dengan perlakuan penipu para penjabat ini? DPR pun juga mengawasi perkembangan kasus ini loh. Bahkan DPR akan memanggil Menteri BUMN serta direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi ke-6. Gimana menurut kalian tentang korupsi oplosan ini? Tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayup-sayup, teduh dan sejuk terasa di hari-hari belakangan ini. Tanda-tanda datangnya bulan mulia telah menjadi kerinduan bagi orang beriman. Kelihatan Bung Kameramen juga termasuk salah satu orang yang merindukan datangnya bulan Ramadan. Betul. Bacaan berita kali ini disilahkan. Baik, terima kasih Bang Alfian. Ada program baru di channel Bang Alfian yaitu Muka Tebal. Nah, itu banyak yang mengira salah satu pemerannya adalah Bung Kameramen. Masih banyak yang tertipu, Bang Alfian. Nah, Bang Alfian, kita masuk dalam dibacain berita soal BBM oplosan nih, Bang Alfian. Kalau kita menyimak Tempo, itu ini soal ramai soal isu oplosan Pertalite Pertamax di skandal 193,7 triliun. Dan ini katanya kejadian sejak 2018 dan sampai ya 2023. Nah, di sesi awal ini yang jadi beberapa pertanyaan saya adalah katanya sampai 2023, Bang Alfian. Tapi di hari ini atau di tahun ini banyak yang ngecek masih kejadian, Bang Alfian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan masih di eranya Jokowi, Bang Alfian. Tapi nama Jokowi sama sekali nggak kesebut. Mungkin untuk kasus oplosan ini bagaimana respon awalnya, Bang Alfian? Ketika sebuah kejahatan dengan akumulasi nominal yang begitu besar, tidak mungkin orang-orang yang memiliki otoritas tidak tahu. Dan orang-orang yang tahu mungkin juga tidak membisikkan. Maka saya ingin mengatakan untuk kasus, di banyak kasus ya, apapun termasuk yang di KPK, yang di MA, yang di Mahkamah Konstitusi, kelihatannya menurut saya sebagaimana pernyataan Bang Ferry Amsari, memang harus ada tindakan secepatnya untuk menangkap Jokowi sebelum dia mati gitu. Menurut saya penting karena ini kasus Pertamax ini kan ceritanya kan Pertamax yang konon dia berdominan terjadi oplosan sehingga dia tidak pure, tidak full sebagai sebuah jenis BBM atau minyak yang harganya memang lebih tinggi dari yang lain. Tapi ternyata dia merupakan sebuah campuran yang tidak fair, dan ini kalau diakui sejak 2018, 2019, 2020, 2023, lalu apa buktinya bahwa 2024 sudah tidak? Itu kan juga perlu ada penjelasan, jangan hanya untuk membatasi sehingga kalau diteruskan sampai hari ini akan terjadi bahwa jumlah triliunnya mungkin menjadi 200 lebih, satu. Yang kedua, kalau diteruskan nanti bisa menyasar orang-orang yang sekarang sedang berkuasa. Yang katakanlah kemarin orang yang berhubungan dengan ini tetap ujung muaranya bernama Saudara Jokowi, yang sekarang mungkin adalah orang-orang yang ada di lingkar Pak Prabowo. Yang tentu buat Pak Prabowo kalau tidak cukup mau melakukan tindakan-tindakan pencegahan, orang akan menganggap Bapak juga ikut melindungi dan ikut memaklumkan situasi itu. Nah, intinya pertanyaan sederhananya di pendapat pertama ini, betulkah proses yang berhubungan dengan oplosan itu sudah berhenti dari 2024-2025? Iya benar. Apa buktinya bahwa dia sudah berhenti? Yang kedua, kenapa sampai selama itu bisa berjalan? Berarti kan ini orang-orang yang ahli perminyakan, orang-orang yang ahli kemampuan untuk memisahkan dan memilah, ini kan di ITB, di ITS, atau di lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengan metalurgi dan hal-hal yang berhubungan dengan perminyakan ini mesti mereka punya pengetahuan. Karena bagaimanapun yang namanya produksi itu kan dalam jumlah
jutaan bahkan miliaran barel. Nggak mungkin di sana tidak ada laboratoriumnya, itu sudah menjadi kebiasaan. Barang-barang yang diproduksi dalam jumlah yang sangat besar itu, biasanya mereka akan punya semacam sampel yang ada di laboratorium yang akan ditunjukkan kepada pemilik otoritas. Jadi sekali lagi untuk BBM oplosan ini menurut saya kata kunci yang tidak berlebihan, tangkap Jokowi sebelum dia mati gitu. Betul. Karena kalau itu dilakukan kita bisa mengurai banyak. Ini kan urusan BSD, PIK 2 yang dijadikan PSN gitu kan. Dan banyak hal ya, kalau mau dirinci memang Jokowi ini kalau kata bahasa udah terang-terangan banget hubungan yang dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kekacauan tata kelola negara. Jadi yang jelas pemirsa, respon awal saya BBM oplosan harus dibuatkan satgas, dalam artian harus dibuatkan tim pencari fakta gabungan. Betul. Sehingga dia tidak karena ini kan masalahnya adalah minyak bumi ini kan adalah hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia gitu Bung kameramen. Ya Bung Alfian, yang disayangkan kan muncul ucapan-ucapan seperti Bahlil ya Bung Alfian. Dia bilang ya yang di blending itu nggak ada masalah asal takarannya sesuai. Nah Bung Alfian, kemudian yang kedua yang banyak dipertanyakan netizen adalah tak terlihat Bung Alfian dari orang yang ditangkap itu wajahnya stres. Kan orang kalau ditangkap harusnya gimana gitu. Ini kayak kayaknya gue udah tahu nih jangan keluar ya gitu kira-kira. Nah yang ketiga, orang banyak yang teringat dengan tiba-tiba naiknya Pertamax diem-diem Bung Alfian. Ingat gak sih Bung Alfian kalau ketika mau BBM naik itu mesti biasanya ada pengumuman di TV gitu Bung Alfian. Nah ini tuh pengumumannya tuh tiba-tiba orang lagi iseng ngecek website, oh harganya udah berubah nih. Nah itu naiknya tuh di Pertamax terus Bung Alfian. Itu tuh aneh tuh Bung Alfian. Nah kemudian juga sama dengan yang Bung Alfian sampaikan harus diusut tuntas. Ferry Irwandi ini bilang kasus ini kan dari 2018 sampai 2023 harus ada audit forensik. Nah kita kan nggak tahu nih Bung Alfian, apakah ada keterlibatan Jokowi dan Ahok waktu itu. Untuk sesi tengah ini gimana Bung Alfian? Ya, audit forensik juga sebetulnya sama dilakukan terhadap KM50. Betul. Perlu ada audit forensik juga. Kalau ini audit forensik perminyakan, karena audit forensik 6 orang yang syahid di jalan Allah yang kelihatannya secara keseluruhan berbagai kasus yang ada di negeri kita perlu ada semacam audit forensik tanda kutip sehingga persoalan itu bisa diurai sebenarnya bermula dari mana, muaranya dari mana, hulunya di mana, hilirnya di mana. Nah wilayah inilah yang sebenarnya akan membuat kita punya harapan dengan kepemimpinan orang semodel Pak Anies Rashid Baswedan. Nah kembali kepada persoalan yang sedang kita bicarakan ini, saya ingin memberikan satu respon yang agak sinis dan mungkin sangat geram dengan Bahlil ya. Kok curang itu sesuai gitu ya. Dia itu kan lucu kan. Jadi memang ketahuan bener dari mulutnya itu ada memang dia biasa melakukan kebohongan, kecurangan, kelicikan dan segala macam. Dan kenapa lingkar-lingkar yang membesertai orang ini juga memilih diam? Boleh jadi mereka juga menikmati keuntungan atau menikmati fasilitas atau menikmati bagian atau juga menjadi bagian daripada kelicikan-kelicikan seperti itu. Nah ini wilayah ini memang terus terang saya ingin menghimbau kepada beberapa birokrat, beberapa orang-orang yang masih menjaga integritas sebagai sosok orang yang mengabdi untuk negara. Mari memperbanyak teman orang-orang yang seperti kita. Sehingga kita bisa melakukan gerakan perlawanan dan kita harus kembali merebut adagium berani karena benar. Jadi orang itu harus berani karena benar dan karena benar maka dia berani. Sekarang ini kelihatannya orang yang punya pengetahuan yang benar takut oleh para penjahat. Karena penjahatnya sudah nggak punya malu, nggak punya perasaan, nggak punya otak, dan nggak punya kemampuan untuk berempati. Karena mereka menganggap apa yang dia punya bisa menjadi penentu segala bahkan termasuk hidup dan matinya orang. Saya pikir itu Bung kameramen. Ya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini mungkin saya gabung sedikit Bung Alfian dengan berita pagar laut nih Bung Alfian. Bareskrim nama Aguan tidak pernah disebut dalam kasus pagar laut. Nah, tapi ini ada tulisan kecilnya. Bareskrim Polri menjelaskan peluang soal pemanggilan konglomerat Aguan terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen di area pagar laut. Nah, jadi kalau kalimat awalnya ini Bareskrim menjelaskan nama Aguan tidak pernah disebutkan oleh saksi selama pemeriksaan kasus dugaan pemalsuan dokumen di area pagar laut Tangerang. Bung Alfian, untuk closingnya nih Bung Alfian,
ini kayaknya Jokowi ini masang bordernya pinter juga nih Pak Alfian. Jadi Aguan aja bisa sampai nggak kesentuh, berarti bisa diduga Jokowi sama sekali nggak akan kesentuh dong Pak Alfian. Nah, terus tadi juga informasi Ahok itu menjabat di 2019 sampai 2024. Nah, masa sih Ahok nggak tahu gitu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Pak Alfian, adili Jokowi, jangan sampai hidup Jokowi. Closingnya Pak Alfian. Ya, menarik itu statement terakhir dari Bung Kameramen. Yang jelas dari saya, sesungguhnya ketika masyarakat luas terus secara jernih memahami persoalan bahwa Aguan itu adalah sosok dan jaringan. Jadi yang berhubungan dengan apa dan bagaimana, yang berhubungan dengan pagar laut, yang berhubungan dengan Pertamina, kalau menurut hemat saya, semua pihak harus dipaksa kembali untuk melihat apa rule of the game, apakah peraturan yang kita punya tentang satu persoalan. Karena kelihatannya banyak yang diterabas, banyak yang dihajar, dan sebagai bentuk pandangan penutup, kita akan meminta kepada orang-orang yang punya kemampuan secara historis, kemampuan secara akademis, dan kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan untuk tidak pernah bosan, untuk tidak pernah merasa ini sia-sia, untuk tidak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bukan urusan saya. Betul. Kita harus sampai kepada sebuah kesadaran bahwa memang kita sedang berada di sebuah negara yang sedang hancur-hancuran. Maka keberanian harus terus diasahkan, kita gelorakan, dan kita cukupkan pembacaan berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.